selamat datang Sobat Sains semuanya di episode Bingkai Sains kali ini. Oke, gimana nih kabar-kabar dari teman-teman Sobat Sains semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada semuanya. Lama sekali kita tidak jumpa nih Sobat Sains semuanya, dan kenalin lagi mungkin yang baru dengar ya acara podcast Bingkai Sains ini. Aku Apoteker Firda Aulia yang akan berbincang-bincang nih di podcast Bingkai Sains hari ini. Oke, nah episode kali ini kita akan membawa topik terkait tentang narkoba. Waduh, kok berat gitu ya topiknya ya, tentang narkoba gitu ya. Nah ini kan yang seperti kita tahu ya, bahwasanya kasus-kasus di luar sana itu masih banyak banget, di mana anak-anak, remaja, dewasa, dan dari berbagai kalangan usia itu yang mana mereka itu kecanduan terhadap narkoba seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa narkoba itu efeknya sangat buruk seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita kan nggak mau banget kalau misalnya nanti generasi bangsa di Indonesia ini istilahnya ya apa ya, kena dampak buruk dari narkoba tersebut. Oke, nah pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang akan berbincang-bincang lebih lanjut, yaitu seorang duta anti narkoba Kota Malang. Oke, langsung aja kita sambut ya, biar aku nggak ngomong sendirian nih di sini teman-teman Sobat Sains. Oke, kepada Kak Muhammad Ivan Bakhtiar. Halo. Halo Kak Ivan. Kak Firda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya, alhamdulillah. Oke, Kak Ivan, boleh nih sapa-sapa dulu ke Sobat Sains semuanya. Halo Sobat Sains, mungkin aku kenalin lagi aja ya. Oke. Oke, kenalin, aku Muhammad Ivan Bakhtiar, biasa dipanggil Duta Ivan kalau di Duta Anti Narkoba. Untuk saat ini mungkin kita bicara apa nih? Oh, banyak. Biar teman-teman Sobat Sains ini tahu gitu ya, maksudnya tuh bahayanya narkoba itu seperti apa, kemudian bagaimana langkah-langkah bijak yang kita harus maksudnya tuh apa ya, supaya kita bisa menjauhi narkoba itu sendiri. Karena ada beberapa kasus yang mana itu kita tuh nggak tahu kalau ternyata kita tuh disodorin sama narkoba gitu. Benar, Kak Ivan. Benar banget. Ya kan, biar Sobat Sains lebih aware gitu ya di sini. Even nanti yang mendengarkan podcast ini adalah seorang orang tua atau mungkin yang mungkin punya anak usia remaja seperti itu tuh kan sangat rawan ya. Benar itu banget. bisa banget diedukasi gitu. Oke, teman-teman semua di sini Sobat Sains. Jadi untuk dari narkoba sendiri di Kota Malang ya, mungkin kita bicara soal kasus terbaru. Jadi kemarin di Kota Malang itu terdapat pabrik terbesar se-Indonesia. Bayangin. Keren gak tuh? Di Kota Malang, pabrik terbesar di Indonesia tapi bergerak di bidang narkoba gitu. Jadi agak bingung gitu ya, ini keren apa enggak gitu. Nah itu kemarin kasusnya di 4 Juni kemarin baru si polisi itu nangkep. Jadi rumahnya itu ngontrak Kak. Rumahnya itu ngontrak, alasannya itu dia sebagai event organizer. Terus habis itu kedoknya seperti itu. Seperti itu. Dan ternyata dari pabrik ini tuh udah berjalan 2 bulan. Jadi di situ kenapa kok bisa disebut pabrik terbesar di Indonesia? Karena kemarin itu untuk bahan yang sudah siap edar tuh 1,2 ton ganja. Sedangkan untuk bahan bakunya itu ada 2 ton. Dan masyarakat sekitar tuh nggak ngerti, nggak sadar gitu kalau misalkan ternyata rumah itu buat pabrik narkoba gitu. Karena emang orang-orang taunya sebelumnya itu kayak tempat fotokopi, terus itu juga rumah kontrakan. Dan orang yang ngontrakin tuh juga taunya dijadikan sebagai rumah yang EO tadi kayak gitu. Lalu ternyata ini tuh merupakan pengembangan kasus dari Jakarta Selatan. Jadi setelah diselidikin, ternyata ada pabrik terbesarnya yang lokasinya di Pisang Candi di daerah Dieng. Nah itu ternyata mereka itu kerjanya sudah selama 2 bulan, dan ternyata yang bikin gak ekspektasi banget itu ya, bikinnya itu melalui Zoom. Jadi mereka dibina melalui ya? Zoom, bener. Dibina melalui Zoom oleh orang yang di Malaysia. Jadi kayak punya atasan gitu. Jadi mereka bener kayaknya gitu sebenarnya bukan owner sih, karena jaringan narkoba itu luas banget Kak. Ya, betul. Jadi kita nggak bakal tahu siapa pengedarnya, siapa pusatnya itu, karena bahaya ya kalau tahu siapa pusatnya tuh pasti gitu. Nah
Kenapa kok mereka lewat Zoom? Karena mereka nggak mau tahu ada keterkaitan gitu loh. Jadi mereka nggak mau dikenal. Jadi mereka diajarinnya melalui Zoom. Dan pegawainya pun juga menurut aku berarti kan orang berpendidikan ya. Berarti orang yang memumpuni di bidang ini gitu. Karena diajarin melalui Zoom aja dia udah bisa kayak gitu. Lalu kemarin udah berhasil ditangkap dan itu merupakan kasus terbaru di Malang yang mampu mengguncangkan berita sih. Karena parah banget itu, terbesar di Indonesia loh, bayangin. Terbesar di Indonesia saat dan ini. itu di Malang. Apa nggak shock ya tetangganya gitu ya? Ternyata aku bertetangga dengan dengan pabrik narkoba gitu kan. Wow gitu ya. Oke, nah mungkin Sobat Sains ini bisa dijelaskan Kak Ivan, biasanya kasus-kasus narkoba yang sering terjadi itu jenis-jenis narkoba apa biasanya dan lain sebagainya gitu. Untuk jenis narkoba yang sering banget aku jumpain ya, kalau misalkan lagi sosialisasi, para remaja itu biasanya yang paling pasti ya, pasti banyak itu pasti ganja yang pertama. Yang pasti pertama itu ganja, terus kemudian ada heroin. Ada heroin, terus kemudian ada petidin Kak, ada morfin. Nah 5 itu sih yang menurutku sering banget dijumpain di kalangan remaja. Kalau ganja sendiri kan dia mungkin efeknya halusinasi ya, masih kayak ringan gitu. Cuman kalau misalkan udah kayak yang mulai bikin orang agak stres, terus kemudian yang bisa mempengaruhi perubahan sikap, karakter itu kan udah masuk ke heroin. Nah jadi kalau misalkan heroin itu banyak banget remaja yang kalau misalkan dia udah punya kenalan atau pergaulan yang makainya ganja, pasti nanti bakal di-upgrade. Karena kenapa kok bisa ada pepatah bilang jangan pernah dekati narkoba, karena kalau misalkan kamu udah masuk ke narkoba itu susah buat keluar. Betul. Dan sekalinya kamu masuk pasti kamu bakalan upgrade, dan upgrade-nya bukan hal yang positif tapi upgrade jenis narkoba. Kenapa? Pasti nanti dosisnya ditambah. Itu udah pasti. Karena pasti kalau misalkan udah pakai jenis tertentu, nantinya dia bakalan kayak ngerasa frustasi atau mungkin bahkan dia sampai menjual barang-barangnya. Karena harga narkoba itu nggak murah, karena mahal banget. Maka dari itu setiap kita sosialisasi ke kayak PKK atau mungkin yang udah merujuk ke desa, itu banyak banget kasus ternyata yang kasus-kasus lama orang tuanya tuh ternyata kaya banget dulunya, tiba-tiba bangkrut karena ini nurutin anaknya itu. Karena kan pasti malu ya, orang yang kaya pasti kan kedudukannya di desa itu pasti ya seperti itu. Terus kemudian anaknya gila, anaknya punya kayak karena efek dari memakai narkoba, pasti mereka tutupin kan, akhirnya diturutin terus. Ternyata ada kayak gitu, kasus yang kayak gitu ternyata ada Kak. Dan sekarang untungnya di Malang itu ada tempat rehabilitasi, yang dimana dia itu lebih konsepnya itu ke tempat pesantren atau kayak lebih ke agama Islam. Namanya BMCI, Bahrul Mahfirah Cinta Indonesia, letaknya di Jalan Telogomas. Di daerah Telogomas itu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu nih, kalau misalkan kita menjumpai teman kita atau mungkin ada saudara kita, pokoknya orang terdekat lah atau siapapun yang kita ketahuin, ranah kita sebagai masyarakat atau remaja itu bukan sama seperti polisi. Polisi kan pasti mereka mengidentifikasi, mereka nyamar, mereka melakukan penelitian dan lain-lain sebagainya, itu kan ya kayak ngeinvestigasi gitu. Kalau kita sebagai remaja dan masyarakat cukup untuk melapor dan menjadi pendengar. Nah mungkin nanti bakalan dibahas sama Kak Vida gitu ya, kenapa kok pendengar gitu ya. Kok jadi Anda menjadi podcasternya? Saya iya sih, iya. Mungkin kita bincang-bincang di ya, bener banget ya. Nanti kita tanya-tanya. Menindaklanjuti. Melanjutkan dari apa yang dijelaskan sama Kak Ivan tadi ya. Buat teman-teman Bingkai Sains ini mungkin sekedar informasi juga bahwasanya sebetulnya narkoba itu ada loh jenis yang memang dia khusus untuk obat gitu. Dan kebetulan saya backgroundnya apoteker kan ya Kak ya. Jadi saya legal dalam memegang narkoba sebetulnya gitu ya. Tapi bukan sebagai pengedar ya. Jangan salah paham gitu teman-teman. Sesuai resep ya Kak ya. Sesuai resep. Jadi memang teman-teman Bingkai Sains di sini untuk sekedar informasi ya, buat tambahan pengetahuan teman-teman bahwasanya narkoba sendiri itu sebenarnya digolongkan menjadi 3 golongan Kak Ivan, 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, apa bedanya? Golongan pertama itu yang mana memang tingkat ketergantungannya itu sangat tinggi sehingga ini tidak diperbolehkan untuk pengobatan. Betul sekali. Dan ini antara lain contohnya kayak ganja, kemudian ada opium, kokain, heroin, metamfetamin dan lain sebagainya. Dan ada
kalau kita bilang senyawa kimia narkoba tuh banyak banget gitu ya. Pusing ya Kak ya. Pusing kalau teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya jenis ganja tuh nggak cuma satu ganja, enggak, tapi masih banyak banget. Itu ada 190 senyawa aktif untuk golongan 1 gitu ya. Jadi itu, dan itu justru yang paling banyak sering beredar ya, sesuai sama yang ada istilahnya Kak, bilang. sekarang itu baru namanya NPS, New Psychoactive Substance. Jadi banyak orang-orang yang kayak mungkin dia tuh sebenarnya menggunakan narkoba tapi dia nggak bisa ditangkap karena dia nggak ada di undang-undang dan belum disahkan. Oh, gitu. I see. Jadi banyak banget sebenarnya jenis narkoba itu banyak banget. Banyak banget memang. Dan sebetulnya juga ya Kak Ivan ya, kadang itu peraturan yang ada di Indonesia itu ya sudah sebagaimana yang common case yang sering ditemukan gitu. Jadi kalau misalnya ada jenis baru narkoba di luar tapi belum ada peraturannya di Indonesia, nah itu juga mungkin itu tadi regulasi untuk penangkapan dan lain sebagainya itu akan terbatas gitu ya. Dan memang harus sering update. Nah itu tugas pemerintah juga teman-teman. Oke. Dan kemudian lanjut ya Kak ya, untuk golongan 2 ini tadi dari narkoba itu ada kurang lebih sekitar 90 senyawa aktif, contohnya kayak metadon, fentanyl, kemudian petidin tadi juga masuk ke golongan 2, di mana sebetulnya kalau misalnya dibilang untuk rehabilitasi itu ada yang namanya rehabilitasi rumatan metadon. Kalau misalnya Kak Ivan pernah dengar ya. Jadi buat biasanya untuk kasus-kasus yang mana narkoba yang biasa lewat suntik, itu biasanya kita rehabilitasinya tuh pakai terapi rumatan metadon. Jadi akibat ketergantungan opiat itu tadi. Kenapa? Karena justru itu membantu mengurangi dosis atau misalnya senyawa aktif, istilahnya itu namanya withdrawal. Jadi kalau misalnya ya mungkin teman-teman bisa dikenal kayak kita sakau gitu ya. Sekali kan kalau misalnya ketergantungan gitu, dosisnya ada sebegitu, dia bisa sakau dan itu karena memang jumlah zat aktif di dalam tubuhnya itu berkurang secara drastis. Nah, memang salah satu cara untuk terapinya itu harus justru diberikan narkoba tersebut tapi dengan dosis yang lama-lama semakin kecil gitu dosisnya sampai dia habis kayak gitu. Dan tentunya pasti itu ditangani oleh profesional ya. Gak boleh sendiri. Gak boleh sendiri, dapetin metadonnya aja gak boleh gitu kan ya. Oke, dan yang golongan terakhir, golongan 3 ini yang biasanya untuk pengobatan. Ya mungkin teman-teman sering banget nih kalau misalnya batuk gitu, diresepin sama dokternya kodein. Coba tuh, kodein tuh yang paling sering, narkoba paling sering kalau kita misalnya batuk gitu. Tapi tetap itu adalah narkoba. Jadi dosisnya harus sesuai gitu teman saya semuanya. Oke, nah tadi kan sudah ini ya Kak ya, udah dibilang juga kalau bahaya narkoba itu bisa meningkatkan ketergantungan, kemudian juga perilaku itu tadi gitu ya Kak ya. Dan sebagai duta anti narkoba nih Kak, mungkin ada nggak maksudnya tuh pengalaman atau yang biasa dilihat Kak Ivan selama mungkin proses sosialisasi dan lain sebagainya, itu kira-kira memang kasus narkoba ini tuh banyak tuh di usia berapa sih Kak? Oke, ini udah saat aku jawab ya. Oke dong. Oke, jadi selama sosialisasi itu ada kasus yang memang kalau misalkan narkoba itu sering banget itu dijumpain di usia remaja Kak. Jadi bukan usia dewasa lagi, tapi usia remaja. Karena apa? Para pengedar itu pastinya kan udah berpengalaman. Mereka udah menggeluti dunia pengedaran narkoba itu dan udah menjumpai beberapa sifat orang, terus kemudian karakter orang itu udah banyak banget. Dan mereka memanfaatkan orang-orang atau anak-anak remaja itu untuk sebagai pengedar. Jadi pasti mereka bakal disusupin dulu, dicobain. Apalagi kalau di tongkrongan hedon, gaul, kayak lu nggak gaul kalau nggak pakai kayak gini, lu nggak bakalan kuat atau kayak gini. Nah pasti kan kalau remaja itu bakalan ngerasa tertantang, apalagi rasa penasarannya tinggi, pengen coba-coba. Apalagi kalau misalkan udah di circle tuh kan pasti kan mereka kayak gengsi, atau mungkin yang mereka berduit itu, aduh duitku mau aku bawa kemana ya, aku coba deh gitu. Dan kebanyakan duit. Bener. Dan memang kalau misalkan dari remaja itu faktor utamanya adalah penasaran. Nah dari penasaran tersebut akhirnya mereka coba-coba. Dari mereka pengen tahu, akhirnya mereka nyoba, udah masuk dia.
Nah, dari situ karena mungkin dia udah juga punya popularitas, karena mungkin dia juga punya jabatan di sekolah atau gimana, dia nutupin dengan cara diancam sama para pengedarnya. Kamu kalau misalkan ngebocorin, kamu bakal rusak semuanya, kayak gitu. Jadi mereka emang para pengedar tuh udah handal banget buat caranya nyandera anak gitu loh. Jadi anak itu pasti kayak dikasih enaknya dulu. Setelah dia masuk, dia bakal diancam. Nah, maka dari itu kita emang kenapa sampai duta anti narkoba itu dibikin? Karena biar kita tuh lebih aware untuk si golongan remaja, untuk masa kini, anak-anak masa kini. Karena kalau misalkan kita menyanggupi dengan orang-orang dewasa atau mungkin orang yang lebih jauh lebih tua, itu sebenarnya bukan ranah kita. Sebenarnya juga sama, kita juga mengsosialisasi beliau-beliau. Cuman kita bakalan lebih aware yang sesama. Kita bakalan ngasih tahu nih kepada masyarakat, anak-anaknya diarahin kayak gimana-gimananya. Karena memang para pengedar narkoba dan pemakai narkoba itu sebenarnya ada banyak di sekitar kita. Cuman kita aja yang nggak sadar. Bahkan mungkin teman kita pun juga dia makai. Karena mungkin dia ditutup sama branding atau mungkin popularitasnya dia. Jadi tuh tertutupin gitu Kak. Apalagi kalau misalkan dia udah masuk, dia udah tahu efeknya, dia bakal diancam dan ngecoba buat make terus, akhirnya dia beli terus kayak gitu. Wah, luar biasa ya kasusnya. Narkoba itu emang serem banget. Serem banget ya. Mungkin nih Kak, dari misalnya kasus seperti itu ya, kan permisalan nih kita punya temen yang mana kita curigai gitu ya. Nah itu gimana sih langkah kita gitu ya sebagai teman yang bijak seperti itu kan. Kita nggak mau teman kita terjerumus lebih dalam dan lain sebagainya. Atau mungkin saudara dan lain sebagainya gitu. Mungkin dari orang-orang di luaran sana pasti bakalan nyimpulin kalau misalkan kita menjumpai teman atau orang yang terkena narkoba itu pasti kita main hakim sendiri. Atau kita langsung jauhi, biasanya gitu kan ya. Betul banget. Sedangkan itu adalah hal yang gak boleh dilakukan untuk tahap awal. Karena pasti anak yang memakai narkoba itu pasti punya cerita. Ada histori di belakangnya. Entah dia mungkin broken home atau mungkin dia habis putus cinta atau kayak ada masalah lah di hidupnya, atau mungkin sebenarnya untuk yang coba-coba tanpa ada alasan tuh sebenarnya cuma dikit, karena banyak orang yang melakukan pelampiasannya itu ke narkoba, karena mungkin dia gimana ya kasarannya sumpek atau mungkin banyak pikiran kayak gitu, suntuk terus akhirnya dia larinya ke narkoba. Caranya yang pertama itu kalau misalkan temen atau saudara kita udah mencurigai nih, kok dia tongkrongannya kayak gini ya, apalagi dia sering menyendiri, terus kayak di rumahnya yang awalnya dia aktif banget, sering kumpul keluarga, kok dia sering ngurung di kamar. Terus kita kayak mungkin ngelihat tuh kayak benda-benda aneh gitu, kayak serbuk-serbuk atau pil-pil di kamar dia yang gak ada merek obat atau apa, cuman kayak diplastikin doang. Nah itu kan pasti udah kayak banyak tuh bukti-bukti yang kita curigai, mencurigai. Kita harus menjadi pendengar yang baik, itu yang pertama. Kita harus lebih care ke dia, tanya, kamu ternyata gini, bahasanya itu harus halus. Kita yang karena karakter orang tuh beda-beda. Ada orang yang emang bisa didekatin dengan bercanda, ada orang yang bisa didekatin dengan hangout, harus keluar dulu, harus curhat-curhatan dulu baru dia bisa cerita terbuka. Nah, kita resapi dulu pendekatannya kayak gimana dia. Kalau misalkan dia dengan bercandaan, ya bercanda aja dulu, ikutin dulu alurnya. Baru tuh ambil hatinya. Di sini ambil hatinya bukan masalah soal perasaan cinta ya, tapi di sini ambil kenapa kok kamu coba gitu. Kayak berdasarkan teman aja, sama-sama teman gitu. Kenapa sih kok coba kayak gini gitu. Baru nanti kalau dia cerita, dia udah ngerasa punya rumah, punya tempat buat nyeritain. Akhirnya dia bisa lebih terbuka, bisa ngerasa kalau dia ada temannya. Karena kadang orang yang udah memakai narkoba itu kadang dia ngerasa paling hina, karena dia merasa paling kayak aduh aku kayaknya nggak bakal diterima sama masyarakat. Karena memang stigma narkoba kayak gitu. Betul kan? Nah oleh karena itu kadang banyak banget nih teman-teman atau mungkin saudara yang langsung jatuhin mental gitu kalau dia pakai narkoba, justru itu yang membuat orang susah buat keluar. Karena dia nggak ngerasa diterima, dia nggak ngerasa ada yang nerima dia, akhirnya yaudah, buat apa sih aku nurutin mereka, buat apa sih aku rehab, buat apa sih aku melakukan pengobatan kalau misalkan aku sembuh, stigma mereka tetap aku pencandu gitu. Nah, oleh karena itu kita di sini sebagai duta anti narkoba itu ngajak kepada generasi muda dan masyarakat terutama di Kota Malang sendiri untuk lebih care, lebih aware juga terhadap permasalahan ini. Jadi jangan langsung dihakimin, jangan langsung dijatuhin, ajak dia bicara.
cari tahu kenapa dia, baru nanti kalau misalkan dia udah mulai cerita, baru kita langsung susupin, ayo kamu ini harusnya udah melakukan pengobatan, rehab kamu gitu udah ya. harusnya stop, nanti bakalan ayo kita ikut organisasi ini, kita ikut kegiatan-kegiatan positif ini, nanti kamu pasti bakalan lupa kok, nanti bakalan ada tuh hal-hal yang bisa untuk ngelupain, tapi pasti kan ada step, kita nggak bisa langsung ngasih itu di awal. Kalau misalkan kita langsung ngasih omongan itu di awal, solusi itu di awal kepada pecandu, kita bakalan dihirauin, bodoh amat dia. Karena dia udah ngerasa, aku asik kok kayak gini. Tapi kalau misalkan dia diambil hatinya, dia ngerasa kita peduli, dia pasti bakalan ikut gitu. Nah nanti kalau misalkan kita sudah memberitahu solusinya kayak gimana, baru kita menuju ke BNN atau ke tempat rehabilitasi di Malang, Bahrul Mafiro Cinta Indonesia. Karena kalau udah dari situ, udah bukan ranah kita. Ranah kita adalah penyuluhan untuk mengajak dan pencegahan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah mau buat direhab, baru kita arahin ke BNN atau ke tempat rehabilitasi di terdekat. Oke, memang jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya Sobat Sains di sini menemukan mencurigai teman atau mungkin saudaranya gitu ya, kok kayaknya make nih gitu ya, dan itu kita nggak boleh ngejudge, menghakimi atau lu make ya gitu kan, nggak boleh langsung kayak gitu. Tapi memang kita harus mendampingi sebagai seseorang yang ya teman terdekat yang baik seperti itu ya, mendampingi dan selalu menemani lah istilahnya seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ivan, terima kasih Sobat Sains semuanya, dan jangan lupa untuk tetap terus update di episode Bingkai Sains selanjutnya tentunya di Bingkai Karya.